Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Syafi'i Mufid, NIM 250101020078, akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Manajemen Investasi dengan dosen pengampu Ibu Pustika Ayuning Puri, SE, MSIM. Untuk soal pertama yaitu analisis saham. Untuk menghitung nilai intrinsik, kita menggunakan Gordon Growth Model karena dividen baru saja dibagikan atau kita sebut D0. Kita perlu mencari dividen tahun depan atau D1 terlebih dahulu. Data yang ada, dividen terakhir atau D0 yaitu Rp2.000. Lalu tingkat pertumbuhan atau G itu 10% atau 0,1. Lalu tingkat pengembalian yang disyaratkan atau K itu 15% atau 0,15. Langkah perhitungan. Yang pertama, di sini kita perlu mencari dulu D1 atau dividen tahun depan dengan rumus yaitu D1 sama dengan D0 dikali dalam kurung 1 plus G kurung tutup sama dengan hasil yaitu 2.200 untuk hasil D1. Lalu selanjutnya poin kedua, menghitung nilai intrinsik atau P0. Rumus mencari P0 yaitu D1 dibagi dalam kurung K minus G kurung tutup, atau untuk perhitungannya tadi D1 itu 2.200 dibagi dalam kurung 0,15 dikurangi 0,1 kurung tutup dengan hasil yaitu 44.000, sehingga menghasilkan kesimpulan analisis nilai intrinsiknya yaitu 44.000. Untuk harga pasar saat ini adalah 45.000. Dari hasil tersebut statusnya yaitu over value atau kemahalan karena harga pasar lebih tinggi dari nilai intrinsiknya. Saham ini tidak layak dibeli. Lalu poin kedua atau tugas nomor 2, analisis obligasi. Kita akan menghitung harga wajar obligasi dengan mendiskon arus kas masa depan atau kupon dan nilai nominal. Data yang ada, pertama nilai nominal atau M itu senilai Rp10 juta. Lalu data kedua, tingkat kupon atau C itu 12% per tahun atau 10 juta dikalikan 12% sehingga terhitung 1.200.000 per tahun. Data ketiga yaitu jangka waktu atau N itu 5 tahun. Yang keempat, tingkat bunga pasar atau R yaitu di 10% atau 0,1 atau 0,10. Kita cari dulu yaitu perhitungan harga wajar. Langkah A yang pertama itu menghitung PV dari nilai pembayaran kupon atau anuitas. Kita menggunakan rumus anuitas untuk pembayaran bunga senilai Rp1.200.000 selama 5 tahun dengan diskonto 10%. PV untuk kupon yaitu rumusnya C dikalikan tanda kurung 1 minus 1 plus R dalam kurung pangkat minus N dibagi R, sehingga kalau kita masukkan angkanya untuk PV kupon sama dengan Rp1.200.000 dikalikan dengan tanda kurung 3 kali 1 dikurangi dalam kurung 1,1 dipangkat minus 5 dalam kurung dibagi 0,1 sehingga menghasilkan angka
Rp1.200.000 dikalikan 3,7908, sehingga hasil akhir untuk PV kupon adalah Rp4.548.960. Langkah B selanjutnya menghitung PV dari nilai nominal, menghitung nilai sekarang dari 10 juta yang akan diterima di akhir tahun ke-5. PV nominal sama dengan 10 juta rupiah dibagi 1,1 pangkat 5 menghasilkan nilai 6.209.213. Langkah selanjutnya, langkah C, menghitung total harga wajar. Harga obligasi yaitu 4.548.960 ditambah 6.209.213. Harga obligasi menjadi Rp10.758.173. Analisis harganya, obligasi ini dijual pada harga premium atau di atas nilai nominal. Mengapa? Karena bunga kupon yang ditawarkan itu 12% lebih tinggi daripada tingkat bunga pasar atau 10%. Investor rela membayar lebih mahal untuk mendapatkan imbal hasil kupon yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata pasar. Lanjut untuk poin 3, yaitu evaluasi kinerja portofolio A. Investor yang sudah memiliki portofolio A dengan kinerja setahun terakhir sebagai berikut. Data yang diketahui yaitu, pertama, rata-rata return portofolio itu 18%. Lalu data kedua, rata-rata return bebas risiko itu 6%. Data ketiga, beta portofolio itu di angka 1,2. Data keempat, standar deviasi itu 20%. Data kelima, return market itu 14%. Untuk poin A, analisis nilai intrinsik portofolio A. Berdasarkan perhitungan Gordon Growth Model yang telah kita lakukan sebelumnya, nilai intrinsik atau P0 itu senilai Rp44.000. Harga pasar saat ini adalah Rp45.000. Analisis, karena harga pasar Rp45.000 lebih besar daripada nilai intrinsik itu atau Rp44.000 tadi, maka saham ini dikategorikan sebagai overvalue atau terlalu mahal, sehingga tidak layak dibeli atau disarankan untuk dijual jika sudah memilikinya. Poin B, penilaian obligasi. Mengapa harus premium? Analisis perform obligasi Anda dihargai sebesar 10.758.173, yang berarti berada di atas nilai nominal atau premium. Penjelasan, hal ini terjadi karena adanya perbedaan antara tingkat kupon dan tingkat bunga pasar. Tingkat kupon 12%, tingkat bunga pasar 10%, atau otomatis lebih besar. Obligasi ini menawarkan janji bunga 12% per tahun, padahal di pasar saat ini investasi serupa hanya memberikan imbal hasil 10%. Karena penawaran bunga obligasi ini lebih menarik, permintaan investor meningkat yang pada akhirnya mendorong harga obligasi naik melampaui nilai nominalnya atau Rp10 juta, sehingga mencapai titik keseimbangan di pasar. Yang B, evaluasi kinerja portofolio A. Untuk menentukan apakah manajer portofolio A telah bekerja dengan baik, akan dihitung menggunakan dua matriks utama. Yang pertama, indeks Sharpe 0,6. Mengukur premi risiko per unit risiko total atau standar deviasi, rumusnya S sama dengan dalam kurung RP minus RF kurung tutup dibagi beta. Sehingga kalau kita masukkan angkanya, itu sama dengan dalam kurung 0,18 dikurangi 0,06 tanda kurung tutup dibagi 0,20, sehingga menghasilkan nilai 0,6.
Nomor 2, indeks Jensen. Mengukur kelebihan return di atas return yang diharapkan berdasarkan risiko sistematis atau beta. Rumusnya alfa sama dengan tanda kurung RP minus RF kurung tutup dikurangi beta kurung buka RM minus RF kurung tutup. Atau kalau kita masukkan angkanya itu adalah kurung buka 0,18 dikurangi 0,06 kurung tutup minus 1,2 kurung buka 0,14 dikurangi 0,06 sehingga menghasilkan angka 0,024 atau 2,4%. Kesimpulannya, untuk investor, manajer portofolio A telah bekerja dengan sangat baik. Yang pertama, mengalahkan pasar. Nilai Jensen alpha positif itu 2,4% menunjukkan bahwa manajer portofolio berhasil memberikan imbal hasil 2,4% lebih tinggi dari yang seharusnya didapatkan berdasarkan tingkat risiko atau beta 1,2. Dengan kata lain, manajer memberikan nilai tambah atau abnormal return. Efisiensi nilai Sharpe sebesar 0,6 memberikan gambaran bahwa untuk setiap risiko yang diambil, investor mendapatkan kompensasi imbal hasil yang memadai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.